pindahin Laura ke petinya, ke rumah lamanya itu. Terus keluarga memutuskan untuk dikremasi juga, untuk dibawa pulang sementara, dan mungkin nantinya akan ditaruh di rumah abu atau di kuburan. Tadi baru selesai, sekarang lagi diproses di kremasi masing. Kronologisnya mungkin Kak seperti apa? Jadi kronologinya itu kita pergi ke podcast. Nah, di saat pergi di perjalanan Laura juga memang udah sesak nafas karena asam lambung juga. Dia memang belakangan ini lagi stres banget karena kan memang lagi viral-viralnya ya berita. Terus aku kan nggak bisa kontrol juga apa yang dia baca, jadi mungkin dia kepikiran terus-terusan dari situ. Pas di perjalanan dia sesak, dia memang sering ya kayak gini, memang suka stres gini, jadi sering sakit asam lambung juga. Kita beliin obat yang dia sering minum, tapi kurang baik gitu, dia nggak terlalu membaik juga. Tapi saat di podcast dia bisa berhasil ngobrol pas pulang. Setelah dari podcast itu kita nggak pulang ke rumah, kita langsung bawa dia ke rumah sakit yang di dekat rumah. Dari dekat rumah udah dicek darah, saturasi, jantung, pokoknya dicek sama dokternya, semuanya katanya baik-baik aja, nggak ada yang urgent, kecuali memang waktu itu darah merahnya tinggi dan disaranin sama dokter untuk pulang besok kembali lagi untuk cek penyakit dalam untuk spesialisnya, karena kan di situ posisinya kita ke UGD itu jam 1 malam sampai jam 3 jam 4 pagi kita tunggu di situ. Udah akhirnya kita pulang karena Lauranya juga nggak mau dirawat, dia minta pulang, akhirnya kita pulang. Saat pulang kita tidur jam 5 pagi ya, kita tidur jam 5 pagi, terus jam setengah 9 itu mama udah bangun, udah ke kamarnya Laura. Tapi di situ posisinya Laura ada suster ya, waktu itu kita minta tolong untuk temennya datang satu buat bantuin dulu sebentar supaya kita bisa istirahat juga kan, keluarganya semua, supaya bisa gantian. Terus mama masih suapinin Laura 1 sendok madu, terus Laura masih sempet bilang rasanya manis, dia bilang gitu. Terus karena mama beliin dia bubur, mama pergi turun buat ambil bubur itu. Saat naik ke atas lagi, kamarnya Laura lagi, udah nggak sadar diri. Terus akhirnya langsung kita semua bangun ke rumah sakit. Kita berangkat jam 9, kira-kira di perjalanan ke rumah sakit 20 menit. Tapi pas sampai rumah sakit, ternyata Laura memang udah nggak bernyawa. Ada firasat nggak sih Kak mungkin sebelumnya? Karena kan ironis banget nih datang ke beberapa podcast teman-teman juga gitu. Firasat ada sih sedikit-sedikit, tapi aku nggak mau percaya aja sama firasat itu. Terus ada nggak sih mungkin kayak perkataan Laura gitu yang disampaikan ke Greta sebelum pada? Ada beberapa amanah-amanah yang dia sebelumnya memang harusnya kita lakukan bareng-bareng, karena nggak sempat sama dia, tapi nanti kita keluarga tetap akan lakukan sesuai janjinya dia yang udah pernah disebut. Ada lagi. Seperti apa sih Kak? Maksudnya kayak janjinya ya sebelum dia meninggal kayak ada percakapan kah? Kita dikremasi kah atau seperti apa sih? Ada curcolan? Kalau yang kayak gini ini udah lama ya, karena kan Laura suka dark jokes juga ya, dia kan suka ngelucu. Jadi kita pikir dia kayaknya memang, jadi dari dulu Laura itu selalu takut sendiri, nggak harus selalu ada yang temenin gitu. Nah, kalau kita keluarga mikir kalau langsung dikubur kan dia nanti sendirian, jadi untuk beberapa hari kita mau dia pulang dulu ke rumah supaya ada yang temenin dulu sampai kita semua siap, terus nanti kita akan taruh Laura di tempat. Rencananya berapa hari tadi taruh di ujung abunya sendiri dan kira-kira kayaknya 40 hari ya, tapi itu masih belum tentu juga sih, karena masih debat juga, masih nggak tahu juga nih mau berapa lama. Jadi perkiraannya sih kemungkinan besar 40 hari, setelah 40 hari, tapi kita juga masih nggak tahu karena kan kita nggak tahu siapnya kapan ya.
Tadi yang dandanin katanya Kak Greta juga ya, karena pas kecilnya suka main dandan-dandanan. Iya, aku dari dulu aku suka make upin Laura emang. Terus kemarin aku pas setelah dimandiin, aku request ke masnya, aku mau bantuin nggak full aku semua, aku bantuin untuk pakein blush onnya sama untuk pakai lipstick karena aku tahu dia nggak terlalu suka makeup yang menor, jadi aku sebisa mungkin bikin supaya itu masih tetap mukanya Laura. Apa sih yang membuat kakak tegar sampai sejauh ini Kak? Support dari teman-teman. Ini aku juga kesempatan, aku makasih banget buat yang udah ngebantu kita selama ini. Dari semuanya itu benar-benar yang supportnya itu aku sampai terkagum-kagum, aku sampai yang benar-benar nggak ngerasain kewalahan dari harus ngurus dokumen ini itu semuanya dibantu sama Kak Aan, Kak Sally, Mas Gilang, Mbak Shandi, itu semuanya. Iya, Raffi juga ya ampun, makasih banget sama Kak Nagita. Aku tahu mereka itu dari dulu sayang banget sama Laura juga sendiri dari dulu selalu bilang ini keluarga keduanya gitu loh. Jadi kayak kita itu selalu memang keluarganya besar, gede aja. Karena ya semuanya pasti dianggap keluarga sama Laura. Hal yang paling memorable mungkin Kak yang pernah dilakuin sama antara kakak berdua gitu dengan Laura? Paling kalau aku ya yang paling aku kenang itu pas kita kan aku selalu berdua ya jagain Laura malam-malam sampai pagi itu subuh. Kita suka maskeran ya, kita sering banget maskeran, terus kita suka nonton film horor, itu sih yang paling aku bakalan kangenin juga. Oh, untuk kasusnya masih berjalan, tetap berjalan lah, hukum ya hukum, itu aja. Aku nggak akan cabut, aku bakalan perjuangin, justru aku lebih perjuangin apa yang Laura perjuangin selama ini. Justru kayak aku bangga sama dia, ternyata mungkin ini yang dia perjuangkan dari dulu. Sekarang dia mungkin udah tenang, udah ngeliat banyak yang mau bantuin dia, yang bisa ngeperjuangin lagi, ya aku pasti terusin. Nah, tadi papanya Gaga juga sempat datang, seperti apa mungkin ada komunikasi Kak dengan keluarga Greta sendiri? Aku nggak ketemu sih ya, aku emang keluarga kita nggak terlalu mikirin itu, kita memang benar-benar fokusnya ke Laura, apa yang bisa bikin Laura nyaman di detik-detik terakhirnya, temenin, bikin supaya dia seneng dan semoga dia bangga sama kita bikin sebagus ini. Jadi nggak ada komunikasi dari yang keluarga Gaga gitu, WA atau chatting ke keluarga Kak Greta? Jujur kita belum lihat WA juga sih, belum yang ngecek banget gitu. Jadi aku juga nggak tahu, belum. Tapi kayaknya enggak ya, belum ada. Ya sedih. Ada lagi yang bawelin. Laura itu emang dari dulu sayangnya sama Rido, sama dia deket banget. Bahkan kayak kalau misalkan aku lagi cekcokan nih, lagi berantem sama Laura, itu pasti dia ngadunya ke Rido, minta tolongnya ke Rido. Makanya aku tahu dari semuanya itu pasti aku tahu banget yang paling dia sayang dan paling dia tenang itu Rido. Buat Denny memberikan sepatu yang ketinggalan. Ya. Bisa ceritain kenapa sih ketinggalan? Oh iya, itu jadi kita habis podcast. Nah itu aku podcast sama Mas Denny itu, terus kita kelupaan sepatunya ada di situ karena kita kan buru-buru juga ya mau ke rumah sakitnya itu kan. Jadi kita buru-buru, kita kelupaan. Terus ya besoknya kita kabarin ini, terus kita bilang boleh nggak dibawain karena itu emang sepatu kesayangannya Laura dan aku tahu pasti Laura mau sama sepatu itu. Dan sempat dijanjikan sama Laura untuk kayaknya seneng banget pada saat itu Laura akan diajak keliling di Indonesia. Seperti apa tuh? Sempat cerita nggak sih? Ya jadi
jadi waktu itu sebagai motivasi ya, dia bilang, ayo Laura kita sembuh, jalan, habis itu aku bakalan traktir kamu, kita keliling Indonesia 5 kota ya. Jadi kayak oke, ntar kita cari yang terbaik. Itu aja sih, emang buat motivasi Lauranya. Kak, mungkin tanggapannya Kak, maaf, tadi kan papanya Gaga juga bilang katanya pesannya Gaga datang ke sini gitu, dan Gaga juga mau banget melihat wajah terakhirnya Laura. Seperti apakah tanggapan keluarga? Kenapa nggak lihat dulu aja tahun yang lalu pas masih hidup? Kalau gagal datang ke minta maaf, Kita kan maafin, kita memang maafin, kita maafin kok. Tapi hukum tetap hukum, karena aku memang gak nganggap ini kecelakaan, aku nganggap ini kelalaian. Dan setelah perilakunya selama tahun kemarin itu, aku memang gak serak aja lah, aku gak terima adik aku digituin. Jadi aku mau lanjut aja, karena ya kalau dia dari awal bisa tanggung jawab kan gak akan kita gini. Kan dari awal kita tunggu 1 tahun dari tiket BI. hidup ada obat donasi Ya, dan itu namanya perjalanan donasi apa? nggak ada kok, nggak ada donasi. Tahu aku nggak ada donasi. tahu yang dari Deddy Corbuzier? Oh itu dapat dari yayasan. Ya, yayasan. Ya itu katanya buat bantu Laura cari terapi yang paling bagus, rumah sakit yang paling bagus, supaya Lauranya bisa nyaman mungkin. Tadinya itu buat beli kursi roda yang baru yang elektrik supaya dia bisa jalan-jalan sendiri, nggak perlu didorong sama orang. Kita mau beliin dia juga kasur elektrik supaya dia yang kayak di rumah sakit, supaya lebih gampang buat dia juga. Banyak lah, kamar mandi dirombak supaya lebih gampang buat Laura masuk sama keluarnya pakai kursi roda mandi gitu kan. Ya, tapi emang already itu kita pertamanya memang nolak karena kita nggak enak dan kita memang nggak butuh banget gitu. Jadi tapi karena udah seks ya akhirnya mau nggak mau, karena dia juga nggak enak, ya udah kita pakai buat hal yang lain. Itu juga ada salah satu amanah dari Laura, waktu itu uangnya itu beberapa akan disumbangkan juga. Jadi kata Laura dulu dia bilang, aku kan gak butuh-butuh banget, ntar kita bagi-bagiin aja kan, mau Natalan kita cari ya panti asuhan. Laura mau baginya ke panti asuhan. Tadinya harusnya minggu ini kita mau belanja ya, minggu kita mau belanja bareng di yang dibutuhin di sana gitu loh, kayak ya sabun, shampoo, mungkin buku-buku, tas. Kita mau beli itu tadinya sama Laura jalan-jalan karena Laura juga mau ikut tadinya. Cuman ya ntar sama aku aja aku jalan. Apa sih Kak mungkin yang akan diteruskan selanjutnya ketika Laura sudah tiada gitu? Mungkin ada keinginan yang belum tercapai atau hal yang belum dilakukan oleh Laura terus akan diteruskan oleh keluarga? Apa ya? Nggak ada sih, memang Laura semuanya tercapai dia, makanya mungkin dia siap juga ya untuk pergi. Jadi kayak dia udah tenang, dia udah ngerasa udah cukup, oh ini semua yang bisa gue lakuin, tinggal lanjutin aja.